Senin 25 Juli 2022. Pesta Santo Yakobus Rasul. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membaca perikop percakapan Yesus dengan ibunda dari Rasul Yakobus yang pada hari ini kita pestakan namanya, membuatku teringat pada sebuah cerita seorang umat. Dia seorang aktivis gereja. Hampir semua kegiatan dia ikuti dan dia layani. Tetapi suatu hari ia mengalami perampokan di rumahnya. Banyak harta bendanya yang hilang. Ia datang kepada saya dan bertanya, "Kenapa musibah ini harus saya alami? Bukankah aku sudah giat melayani? Dan kejadiannya terjadi justru pada saat saya sedang bersama Tuhan. Kenapa hal ini dibiarkan saja terjadi? Bukannya aku mendapat banyak berkat, malah kehilangan berkat," ratapnya. Ia menyangka dengan banyaknya pelayanan, ia berhak atas imbalan yang lebih, bukan malah kehilangan yang ada. Dari perikop ini, aku memahami beberapa hal seperti: 1. Yesus menanggapi harapan orang tua kedua rasul tersebut dengan penjelasan bahwa segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah Bapa. Dialah yang memegang otoritas untuk memberi atau tidak memberi, bukan karena beratnya timbangan berisikan kebaikan-kebaikan yang telah aku lakukan. Sebab di sisi lain timbangan ada kasih karunia-Nya yang jauh lebih besar, dan itulah yang menentukan. Kedua, dalam Matius bab 20 ayat 26-27 dikatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Yesus juga mengajarkan bahwa seperti ia sendiri sebagai anak Allah, ia datang ke atas dunia yang fana ini dengan misi untuk melayani
dan melayani dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ia melayani dengan totalitas, sehabis-habis kemampuannya, demi untuk keselamatan jiwaku dan semua orang yang percaya kepadanya. Ketiga, bahwasanya kasih Allah dapat aku terima dan aku bagikan di saat aku mau melepaskan egoku dan menyerahkan diriku masuk dalam persekutuan denganmu. Paus Marinus kedua berkata, dalam kerajaan Allah yang diukur bukan kekuasaan atas orang lain, tetapi pemberian diri. Maka sebelum aku berharap di luar jangkauan, sebaiknya aku mengintrospeksi diri. Apakah aku sudah berlaku seperti yang Yesus contohkan? Katanya mau menerima kemuliaan di surga. Doa. Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena putramu telah menunjukkan sebagaimana aku harus hidup dan melayanimu dan sesama. Aku sujud memohon pengampunanmu karena aku telah meminta lebih dari yang pantas untuk aku terima. Teguhkanlah hatiku agar tetap taat dan setia pada rencana dan perintah-Mu saja, hingga kelak nanti Engkaulah yang memberikan mahkota kemuliaan kepadaku. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Et Maiorem Dei Gloriam.